Bapak Ibu, kita berdiri bersama. Kita serahkan sepenuhnya ibadah kita ini dari awal sampai akhir ke dalam berkat pimpinan Tuhan. Sebab kebaktian dilaksanakan di atas satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kanan kiri depan belakang disapa, kita berbakti bersama saudara seiman. Kita bersyukur memasuki bulan Februari minggu pertama. Kita siapkan hati kita, kalau handphone belum di silent, mohon di silent. Mari kita bersama memasuki ibadah dengan penuh hormat, hikmat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu duduk dan mengambil doa teduh. Panggilan beribadah kita dari Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Hari ini kita bersama menyembah Tuhan yang memberikan kuasa dan menyertai kita untuk berani memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita ucapkan pujian pengakuan kita. Mulia, mulia di dalam bahasa Indonesia, kemudian berikutnya di dalam bahasa Inggris.
bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja kehidupan bagi kami semua, dan Raja yang telah merendahkan diri menjadi hamba sehingga mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian. Kami memuliakan Tuhan hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang telah memanggil kami, memilih kami bersyukur. Jika memandang kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kami pun juga memandang diri kami. Di hadapan Tuhan, hati, pikiran, segenap keberadaan kami terbuka. Adakah sesuatu yang tidak berkenan ketika kami datang pagi ini untuk berbakti bersama? Tuhan setia dan adil. Kami mengakui kelemahan, pelanggaran, bahkan dosa kami, dan Kau Allah yang berkuasa menguduskan, menyucikan, mengampuni. Kami datang dengan berbagai kebutuhan dan keperluan. Mohon juga Tuhan, tolong kami. Kami yang lemah tubuh, kami yang memiliki pergumulan, kami yang rentan dengan berbagai persoalan. Hari ini memandang kepada kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kami diundang untuk menyanyikan, memasmurkan keperkasaan Tuhan. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati kami. Tolong gereja Tuhan, di mana kami berbakti bersama di Jati. Tuhan berkati segenap kemajelisan, pengurus, aktivis, dan jemaat Tuhan. Kebaktian pagi pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 16.30 sore. Semuanya kiranya sungguh kami boleh bertumbuh bersama, bertambah di dalam anugerah Tuhan. Hari ini juga kiranya berkat firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Dia tidak selalu emas. Kami ingin diberkati, diteguhkan oleh kebenaran firman. Berkati hamba-Mu menginjilkannya Agustinus yang Tuhan telah siapkan untuk menitipkan pesan bagi kami hari ini. Mohon berkat-Mu. Kami juga berdiri hari ini bersama untuk negeri kami, Indonesia. Tuhan berkati kepemimpinan nasional di dalam memimpin negeri ini, khususnya memasuki tahun politik ketika tahun depan di bulan Februari 2023 juga ada pemilihan presiden. Tuhan memberkati. Kami bersatu bersama sebagai anak bangsa, tetap mengedepankan sebagai kesatuan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang dibangun untuk bisa merangkai kebinekaan. Tuhan tolong dan berkati. Ibadah sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Pagi ini dari awal sampai akhir, kami semua yang di depan, di belakang, dan segenap jemaat yang telah hadir, kiranya bersama kami berbakti, mempersembahkan yang terbaik di dalam ibadah ini. Hati kami, pikiran kami, segenap diri kami, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin. Silakan duduk. Baca judul tanggapan kita dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah Dia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dia yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Kita ungkapkan pujian, kebanggaan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Siapa kita? Karena Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita dipilih. gereja di segala tempat, pada segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan pendengaran kita akan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh penginjil Daniel Agustinus dengan tema Silent is not always golden. Diam tidak selalu emas. Persembahan pujian ini mengingatkan di luar sana atau bahkan di antara keluarga kita yang belum percaya, mereka memerlukan Tuhan.
Every dream it has begun. I can see it tonight, and to people we can hear the room tiap hari ku temukan mereka yang terhilang di dunia zaman itu. Aku Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hendak mendengarkan sabtu-Mu. Dalam kebenaran firman Tuhan kami semakin diteguhkan memenuhi panggilan, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami.
di tengah orang-orang sekeliling kami membutuhkan kasih Kristus. Pakailah kami menjadi alatmu, menyapa kehampaan hidup mereka, menyapa segala kekecilan hati mereka yang masih terbalut oleh dosa. Pakailah kami menjadi alatmu, Tuhan. Dan dalam kebenaran firman yang kami renungkan bersama, Tuhan, semakin membukakan hati kami, untuk kami tidak ragu lagi untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang ini bertemakan yang tidak selalu emas, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Namun saya akan membacakan terfokus pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu, saya mengawali perenungan pagi hari ini dengan mengutip sebuah pernyataan populer yang senada dengan tema khotbah ini. Sometimes silence is not golden, just yellow. Terkadang atau seringkali diam itu tidak menjadi emas, tapi hanya sekedar kuning saja, artinya tidak berharga. Nah, saya ingin memberikan contoh Bapak Ibu, sebuah kejadian unik yang pernah terjadi atas nama ataupun Katayama dengan istrinya bernama Yumi, yang selama 20 tahun, 20 tahun mereka tidak berbicara satu dengan yang lain. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun tidak ada komunikasi antara suami dengan istri, sehingga suasana rumah itu menjadi dingin seperti kuburan. Sang suami hanya meresponi dengan anggukan dan gumaman. Seandainya mungkin istrinya tanya, "Pi, mau makan apa pagi ini? Capcay atau nasi goreng?" Jawabannya, "Pi, mau ikut ke pasar enggak?" Ini begitu aja. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 tahun, 20 tahun. Kalau ibu-ibu punya suami seperti itu, didiamkan tanpa ada omongan, hanya beranggukan atau gali kepala, gegel nggak? Kesal kan? 50 tahun. Dan ternyata si suami ini marah sama istrinya. Marah gara-gara apa? Gara-gara dia cemburu. Karena istrinya yang bernama Yumi ini lebih menaruh perhatian kepada 3 orang anaknya. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Gara-gara cemburu, istrinya lebih mempedulikan 3 orang anaknya. 20 tahun mogok ngomong. Sampai akhirnya anak-anaknya bingung bagaimana caranya supaya papanya bisa ngomong. Ngomong lagi sama mama. Suatu ketika 3 anaknya merencanakan sebuah pertemuan di sebuah taman, yang mana taman itu adalah taman pertama kali mereka papa mama itu berpacaran. Lalu dipertemukanlah mereka berdua di taman itu. Diam selama 1 jam, 2 jam, diam. Kok tiba-tiba sang suami ngomong begini, memecah keheningan 20 tahun. Sudah lama kita tidak bicara. Sontak semua berubah. Yang tadinya dingin menjadi hangat. Bapak Ibu, keberdiaman itu merusak sebuah relasi. Sebaliknya ketika sebuah relasi ini dibangun menjadi lebih hangat dan lebih intim, maka dibutuhkan komunikasi yang intens, dibutuhkan komunikasi yang keluar dari hati yang paling tulus. Maka betul ada sebuah jurnal psikologi mengatakan ketika seseorang itu mengabaikan pasangannya, itu namanya silent treatment, dan itu adalah sebuah pembunuh paling ampuh untuk merusak sebuah relasi. Diam tidak selalu emas. Kadang dia menghasilkan sebuah persoalan baru yang jauh lebih mengerikan. Bukankah itu juga pernah terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Ketika Hawa digoda oleh si iblis berupa ular, bagaimana firman Tuhan dimanipulasi sedemikian rupa? Pertanyaannya adalah di manakah Adam waktu itu? Bukankah Adam bisa mengkonfrontasi membantu istrinya Hawa?
untuk menolak godaan daripada situs itu? Bukankah Adam bisa mengingatkan istrinya, itu salah, itu keliru, itu menyesatkan. Jangan mau mendengar omongan si ular itu. Yang terjadi adalah sebuah keheningan. Yang padahal waktu itu jarak antara Adam dan Hawa berdekatan. Tapi kita mengatakan Adam bersamanya. Tapi Adam silent. Sebagai sebuah bentuk keengganan, apatisme, membiarkan istrinya digoda oleh iblis. Yang terjadi akibatnya sangat fatal sekali, bukan? Manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Oleh karena silent of Adam, karena keberdiaman, kegemingan dan kesenyapan seorang bernama Adam. Diam tidak selalu emas. Kadang menghasilkan sebuah persoalan yang jauh lebih mengerikan. Demikian juga Bapak Ibu berbicara soal tentang Injil. Itu tidak akan pernah kompatibel, tidak akan pernah cocok dengan keberdiaman dan keengganan. Injil tidak bisa dibungkus, dikemas dalam bentuk sikap keberdiaman. Tapi justru seharusnya sebaliknya, Injil diberitakan, disampaikan, dikumandangkan. Dan itulah yang Tuhan ingatkan kepada Paulus. Yang waktu itu Paulus sedang berniat dan mempertimbangkan untuk menahan lidahnya dalam kuatan firman Tuhan di kota Korintus. Dengan tegas, lewat sebuah penglihatan Allah mengingatkan Paulus, jangan takut, terus beritakan firman dan jangan diam. Firman atau Injil harus diberitakan kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Kan sekali lagi, Injil tidak pernah bisa dibungkus dengan sebuah kesenyapan, apapun itu alasan. Dan bukankah Paulus juga pernah berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Diam dalam memberitakan Injil bukan pilihan bagi Paulus dan juga bagi setiap kita percaya. Kita harus cerewet memberitakan firman atau Injil. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus terus memberitakan Injil? Karena yang pertama soal tentang ketaatan. Terus memberitakan Injil adalah ekspresi, ungkapan, demonstrasi ketaatan kepada Allah. Ingatlah selalu Bapak Ibu bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk berdiam, untuk membisu, untuk bersikap apatis dan pasif dalam hal pemberitaan Injil. Tapi justru sebaliknya Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Panggilan Tuhan yang tersemat dalam diri Paulus dengan begitu kentalnya. Kita ingat betul peristiwa perjalanan Paulus menuju Damsyik. Di sana terjadi sebuah momentum yang mengubahkan Paulus. Bukan sekedar mentransformasi nama dari Saulus menjadi Paulus, tapi mengubah segala-galanya. Mengubah tujuan hidup, mengubah haluan hidup. Sehingga hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri dengan segala kepentingannya dan kenyamanannya, tapi hidup adalah untuk Kristus. Dan jelas sekali panggilan Tuhan kepada Paulus menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi secara khusus, memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Panggilan itu begitu kenal dan gamblang dalam diri Paulus. Sehingga Tuhan mengatakan jangan takut, beritakanlah firman. Itu sama artinya Tuhan hendak mengingatkan kembali kepada Paulus. Yang waktu itu Paulus menghadapi situasi yang gak gampang. Boleh dikatakan Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 18 ini, di mana saat Paulus berada di titik terendah dalam pelayanan yang super sibuk dan melelahkan. Kombinasi perasaan gentar dan putus asa berkecamuk dalam batinnya yang paling dalam. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Paulus mengalami penolakan dari komunitas orang Yahudi yang membenci dirinya dan juga benci terhadap berita Injil. Mereka tidak hanya sebatas memusuhi Paulus, tetapi juga menolak Paulus, melawannya, serta berupaya menyingkirkan Paulus secara agresif dan terang-terangan. Namun tidak hanya itu, Bapak Ibu. Kesusahan batin Paulus juga disebabkan karena tidak gampangnya membawa orang percaya kepada Yesus. Yes, betul kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, banyak dari orang-orang Korintus, khususnya dari kalangan non-Yahudi yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan menjadi
dan memberi diri mereka dibaptis. Dalam tanda kutip seolah-olah Paulus berhasil. Tapi Bapak Ibu, mencapai keberhasilan itu butuh perjuangan yang tidak gampang. Butuh perjuangan yang sulit sekali. Bahkan mungkin lebih banyak yang menolak pemberitaan Injil yang diberitakan Paulus daripada yang meresponinya dengan memberi diri dibaptis dan percaya kepada Kristus. Dan jangan pernah lupa Bapak Ibu, sebelum Paulus ada di Korintus, Paulus sebelumnya ada di Athena. Dan boleh dikatakan Paulus gagal memberitakan Injil di sana. Karena banyak sekali orang-orang yang menolak pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Bagaimana mereka mengejek dan mentertawakannya sebagai sebuah kebodohan, katanya. Paulus yakin betul bahwa Injil dibutuhkan oleh setiap orang. Mereka butuh keselamatan. Tapi bagaimana respon mereka? Mereka mentertawakannya dan mengatakan ini adalah sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin keselamatan oleh karena kasih karunia? Bukan karena lebih logis dan rasional. Keselamatan itu adalah sebuah upah dari kerja keras kesalehan yang dibangun. Sebagaimana yang diajarkan oleh agama-agama pada umumnya. Bagaimana bisa diterima Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga? Bukankah lebih mudah dipahami, diterima sebagai sebuah khayalan daripada sebuah kenyataan? Maka tidak heran Bapak Ibu, orang-orang Athena yang mungkin kebanyakan terpelajar, tahu filsafat dan lain sebagainya itu mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Namun tidak hanya itu, penolakan bentuk yang lain adalah dikatakan di pasal yang ke-17 bagaimana mereka tidak mau segera untuk menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus itu. Mereka berdalih bahwa lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Telinga kami tidak membutuhkan mendengar berita itu. Banyak persoalan-persoalan, banyak urusan yang jauh lebih penting di depan mata yang harus segera diselesaikan ketimbang ngurusin soal Injil. Masalah kekekalan itu urusan nanti. Yang penting bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengurusi hidup dengan segala pergulatan dan pergumulan. Nanti aja, masih ada waktu, seolah-olah besok selalu ada kesempatan, sehingga mereka menolaknya untuk segera percaya kepada Kristus. Seolah-olah besok selalu pasti ada kesempatan, padahal kenyataannya belum tentu. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, Paulus meninggalkan Athena dalam tanda kutip dengan kegagalan. Sekalipun ada beberapa orang yang percaya, tapi jumlah yang sangat minim sekali. Ketika Paulus datang di Korintus, sebuah kota yang luar biasa, penuh glamor dosa. Korintus boleh dikatakan sebagai Las Vegas-nya di zaman kekinian. Bagaimana dosa diobral secara vulgar, sehingga ada sebuah pernyataan dalam media mengatakan berkelakuan seperti orang Korintus yang gemar mabuk-mabukan, yang gemar berpesta pora, yang gemar berbuat tidak senonoh. Bahkan yang lebih mengerikan di sana ada kuil Afrodit, yang mana perzinahan itu dilegalkan secara religius sebagai tindakan yang kudus untuk dewa-dewa mereka. Iklim rohani di sana begitu sulit, dan Paulus ada di sana untuk memberitakan Injil. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya Paulus untuk membawa orang datang kepada Kristus di tengah iklim rohani yang begitu sulit seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus mulai mikir, dalam remaja, buktinya saya ditolak. Buktinya lebih mudah orang mengatakan tidak daripada menerima Injil. Apalagi waktu itu ada orang yang bertobat, dipersoalkan oleh komunitas Yahudi yang boleh dikata sebagai hatersnya Paulus, hatersnya berita Injil. Mereka selalu mencari celah, mempersoalkan apapun demi Paulus disingkirkan. Di tengah Paulus mulai putus asa dan takut, mengatakan di sebuah penglihatan di malam hari, jangan takut, beritakanlah firman, jangan pernah diam. Akhirnya Paulus melakukan berita Tuhan itu. Kita mengatakan di ayat selanjutnya, kurang lebih 1,5 tahun Paulus tetap memberitakan firman di sana. Walau dia harus menghadapi kesulitan dan situasi yang tidak gampang. Mengapa? Karena Paulus sadar betul memberitakan Injil adalah persoalan ketaatan kepada Allah.
Paulus sadar betul bahwa memberitakan Injil adalah persoalan bukan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tapi soal taat atau tidak taat pada Allah. Karena tidak memberitakan Injil itu sama artinya tidak mentaati apa yang menjadi kerinduan Allah. Paulus sadar betul apa yang menjadi tracknya dalam kehidupannya itu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Sama seperti kereta api. Dikatakan kereta api ketika dia bisa melintasi tracknya itu dengan secara bebas. Tapi ketika dia berada di luar track daripada rel, maka dia kehilangan kekereta apiannya, fungsinya. Sama seperti kita para percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Tersemat dalam diri kita panggilan yang sangat jelas dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita harus sesuai dengan track tersebut. Itu sama artinya kita mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus melawan ego kita harus melawan keegoisan kita harus melawan zonanya, kita harus keluar daripada semuanya itu demi sebuah ketaatan kepada Tuhan yang value-nya lebih besar, lebih tinggi daripada apapun. Kadang-kadang yang membuat kita ogah untuk memberitakan Kristus karena kita masih tersandra oleh ego kita, oleh kenyamanan kita. Kita lupa bahwa ketika kita enggan dan tidak melakukannya, kita sedang tidak taat kepada Tuhan dan kita berada di luar track-nya Tuhan. Ketika saya mulai di kota Semarang, gereja menempatkan saya di sebuah kos-kosan pria yang kebanyakan penghuninya adalah siswa-siswa SMA yang bersekolah di kota Semarang. Saya mulai berkenalan satu dengan yang lain, saya membangun relasi, komunikasi dengan mereka. Sekalipun mungkin usianya ya sebenarnya jauh beda gitu ya. Tapi entah kenapa saya terfokus pada seorang siswa yang berbeda dengan yang lain. Dia berasal dari kota Sukoharjo yang memang bersekolah di Semarang, di SMA Semarang. Dan yang menarik adalah sekalipun dia masih kelas 1 SMA, dia sudah menaiki mobil BMW seri yang tertinggi pada waktu itu. Boleh dikata dia orang yang berduit. Tapi yang lebih menarik adalah tiap kali dia pulang sekolah itu udah langsung rumah. Dia pulang langsung malam ke kos-kosan. Tiap hari, baik hari sekolah maupun 3 hari weekend. Selalu pulang itu malam, jam 8, jam 9, pada jam 11. Dan saya menemukan minuman keras ada di depan ruang kosnya. Dia selalu kencan dengan pacarnya hampir tiap hari. Lalu saya merasa terpanggil untuk berbicara dengan siswa ini, dengan teman kos ini. Tapi mulai berpikir dalam batin saya, kalau saya ngomongin soal tentang hal yang rohani, bicara soal tentang Kristus, pasti saya ditolak. Saya takut merusak relasi yang sudah dibangun selama ini. Ini berkecamuk dengan ketakutan dan kekhawatiran maju mundur sampai akhirnya saya percaya kalau menaruh beban ini dalam diri saya untuk setidaknya menjadi berkat buat pemuda ini. Betul. Saya janjian, akhirnya dia mau ngomong di waktu yang senggang waktu itu. Lalu saya mulai cerita mengenai minggu dulu, dia sebagai introduksi. Sampai akhirnya Bapak Ibu menceritakan hal yang jauh lebih dalam terkait soal tentang pergumulan dia. Ternyata betul Bapak Ibu, dia berasal dari keluarga broken home. Apa mamanya sibuk dengan kerjaan, dia terabaikan sekalipun secara materi dipenuhi, baik mobil, uang yang pulang yang jumlahnya sangat besar, dikasih kebebasan dan lain sebagainya. Tapi dia merasa hampa. Ketika dia mau mencurahkan isi hatinya, meneteslah air mata di kedua matanya. Dia merasa kosong dengan kehidupannya di tengah gemilang harta, karena orang tuanya tidak peduli dengan dirinya. Singkat cerita, saya menceritakan tentang Yesus yang mengasihi kepada dia. Sekalipun dia tahu siapa Yesus, karena dia berlatar belakang Kristen tapi hanya KTP. Sampai akhirnya dia memutuskan, saya mau komitmen sama Tuhan Yesus. Saya mau percaya, saya mau serius. Selama ini dia ngaku Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Dia benci dengan orang tuanya. Yang selama ini lebih fokus pada kesibukan mencari uang,
dan uang. Satu sisi dia hauskan kasih sayang orang tua. Lalu saya mendoakan pemuda ini dengan sebuah komitmen, saya mau serius ikut Tuhan Yesus. Saya mau berubah, belajar mengampuni dan lain sebagainya. Apa itu kadang-kala mentaati Tuhan itu gak gampang. Kadang-kala kita harus melawan ego kita, kenyamanan kita. Kadang-kala kita lebih banyak dikalahkan oleh ego kita ketimbang kita mengatakan, yes Tuhan, pakailah aku menjadi Allahmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi marilah Bapak Ibu kita belajar untuk berfokus pada ketaatan kepada Tuhan, sehingga kita melewati, mengatasi rasa takut kita, keluar dari zona nyaman kita. Kan tidak ada yang jauh lebih penting dari kehidupan ini sebagai orang percaya selain taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah bukan hanya sekedar taat, tapi juga jangan lupa Tuhan tidak hanya sedang memberitakan Paulus untuk tidak diam dan memberitakan firman, tapi di ayat yang ke-10 Allah menyatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan yang memanggil bukan Tuhan yang berpangku tangan, bukan Tuhan yang hanya sedang menyuruh dan menyuruh, tapi dia bersikap apatis. Bapak Ibu, tapi Tuhan yang mau turun tangan, yang mau menyatakan, aku menjaminmu lewat kehadiranmu. Karena Tuhan sadar betul bahwa Paulus mempunyai kehidupan yang rapuh. Sehebat-hebatnya Paulus, seberani-beraninya Paulus bukanlah Superman. Hatinya bisa digayungi oleh ketakutan dan kekuatan menghadapi tantangan yang begitu hebat itu. Tuhan sebab itu mengatakan, jangan, beritakanlah firman, jangan diam, sebab aku menyertai. Charles Spurgeon memberikan komentar yang sangat indah terhadap pernyataan Tuhan itu di dalam sebuah komentar ini. Dia mengatakan di dalam komentarnya itu, mengetahui bahwa Yesus bersamanya, menyetujui, mendukung, membelanya adalah perlindungan terhadap rasa takut. Itu menyiratkan kehadiran Tuhan. Itu tidak akan cukup seorang tidak bersama kita jika dia hanya berada di tempat yang sama sebagai penonton. Aku bersama mengungkapkan simpati Tuhan. Dia tidak ada di sini sebagai orang asing, tetapi dia ada di sini untuk kita. Bertindak dengan belas kasih. Itu juga memiliki makna yang lebih dalam. Ini melibatkan dukungan. Dia bekerja dengan kita dan di sisi yang sama mengerahkan kekuatannya untuk kita. Tuhan tidak hanya sekedar ada dalam waktu yang sama bersama dengan kita, tapi Tuhan betul-betul hadir, bersimpati, mau merasakan segala keluh kesah kita. Bahkan Tuhan mau menunjukkan tangan, memberikan pertolongan dan keberanian bagi kita untuk menuntaskan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah ini penghiburan? Bukankah ini adalah sebuah dorongan yang luar biasa dari Tuhan sendiri bagi kita? Ketika kita mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya John Wesley, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil, melayani Tuhan seumur hidupnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, di akhir hidupnya, dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah dan sekaligus sebagai sebuah kesimpulan. Apa yang membuat dia bisa melakukan semuanya itu? The best of all is God is with us. Yang terbaik daripada semuanya, Tuhan bersama dengan kita. Karena tanpa Tuhan menyertai, tidak mungkin dia bisa melayani Tuhan sampai akhir. Pendek kata, bukan karena kita yang hebat, tapi semata-mata karena Tuhan yang hebat, yang menyanggup kita untuk tetap memberitakan firman, walaupun ada banyak tantangan dan kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Itu juga yang dialami oleh Gladys Staines. Yang waktu itu dia bersama dengan suaminya meninggalkan Australia, meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanannya. Oleh karena panggilan Tuhan begitu jelas, Tuhan berikan kepada satu keluarga ini
untuk pergi menjadi misionaris di India, secara khusus untuk melayani orang-orang kusta yang ada di sana. Dengan mantap mereka meninggalkan Australia, pergi ke sebuah pedalaman di India. Di sana mereka melayani orang-orang kusta di rumah sakit yang kotor selama 35 tahun. Lewat pelayanan yang dilakukan oleh Graham Steiners dan juga Gladys istrinya, banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sampai suatu ketika orang-orang fundamental yang membenci Injil berusaha untuk membunuh mereka. Dan itu terjadi dalam sebuah kejadian. Ketika itu Graham bersama dengan dua anaknya yang masih kecil, Philip dan Timothy, ada di dalam sebuah mobil. Mereka sedang tertidur. Mereka sudah dikepung oleh 60 pemuda dari kalangan fundamental untuk menyingkirkan mereka. Mereka memukul-mukul mobil itu. Ada yang membawa trisula, ada yang membawa kapak, ada yang membawa senjata dan sebagainya. Sampai akhirnya mobil itu dibuka, lalu dipukul-pukul lah. Graham bersama Philip dan Timothy tidak puas sampai di situ. Yang membawa trisula menusukkan trisula itu ke tubuh mereka sampai akhirnya mereka mengalami kesakitan. Tidak puas sampai di situ, mobil itu dibakar. Sampai akhirnya Graham bersama Timothy dan Philip sambil berangkulan di tengah lautan api yang menyengat membakar tubuh. Seketika juga mereka mati. Mendengar berita itu sontak sang istri Gladys menangis. Dia sedih harus kehilangan istri, kehilangan suami, dan kehilangan dua orang putranya yang dia cintai. Tapi di tengah kehilangan itu, ada satu hal yang luar biasa daripada Gladys. Di tengah pergumulan yang tidak gampang, dia tetap mau belajar taat kepada Tuhan. Sampai suatu ketika, dia mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah dan inspiratif, di mana kalimat ini menjadi headline di setiap orang di India, dan mengatakan, saya tidak mengalami kepahitan atau marah. Saya hanya punya satu keinginan besar, bahwa setiap orang di negeri ini punya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk dosa kita. Mari kita matikan rasa benci dan sebarkan cinta kasih Kristus. Gladys dan putrinya mengampuni para pembunuh, membalas air tuba dengan air susu pengampunan. Dan lewat kesaksiannya itu banyak orang mulai melihat pasti ada sesuatu di balik pengampunan itu, yaitu ada Kristus. Dan tidak hanya itu, Gladys tetap melanjutkan pelayanannya di India. Dia tetap melayani orang-orang kusta yang ada di sana, tetap mengabarkan Injil pada orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang Gladys yang kehilangan suami dan istri dan anak-anaknya yang dibunuh secara mengenaskan masih tetap mau melayani di sana? Jika bukan karena penyertaan Tuhan, jika bukan karena Tuhan yang intervensi, membesarkan hatinya, memberikan keberanian kembali bagi Gladys untuk memenuhi panggilan Tuhan yang tidak gampang itu. Demikian juga Tuhan memanggil kita, apapun peran kita, dimanapun kita berada. Baik kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang karyawan maupun juga atasan. Apapun peran kita dan dimanapun kita berada, ingatlah selalu, hidup kita tidak bisa terlepas dari panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus. Tuhan ingin memakai kita. Dan jangan berkata, nanti saja, tunggu hari yang tepat, besok saja, ini bukan urusan. No. Sekarang juga Tuhan mengingatkan kembali lewat firman-Nya, berkata kepada kita, jangan takut, beritakanlah firman, jangan diam. Bagi kita Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Nya yang mengingatkan kami, keberdiaman tidak pernah kompatibel dengan Injil yang Tuhan titipkan kepada kami. Untuk kami suarakan, kami beritakan dimanapun dan kapanpun, serta kepada siapapun. Mungkin kepada orang-orang terdekat dengan kami yang setiap hari bersentuhan dengan kami dan berinteraksi dengannya. Ampuni kami jika selama ini kami diam seribu bahasa dengan berbagai macam alasan yang kami anggap itu rasional. Padahal sesungguhnya ketika kami melakukan itu, kami sedang melawan kehendak Tuhan. Kami sedang tidak mentaati apa yang menjadi kehidupan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan.
tetap menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Menjangkau mereka yang terhilang, yang membutuhkan Kristus buat kesembuhan jiwa mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mengingat bahwa pemberitaan Injil tidak mesti menunggu bulan Maret, bulan misi, di mana kita fokus pekan misi. Tetapi anytime Tuhan memberikan kesempatan kita beritakan Injil. Di bulan Februari ini juga, hari ini tanggal 5, minggu depan 12, 19, 26, demikian juga di bulan Maret tanggalnya sama. Ketika nanti kita juga bersama fokus untuk pemberitaan Injil. Tapi tidak perlu bulan Maret saja. Bapak Ibu saya terkasih, kita bersyukur hari ini atas berkat pemberitaan firman. Terima kasih pemimpin Daniel Agustinus. Tuhan memberkati Bapak beserta istri dan kedua putra putri terus melayani di dalam pemberitaan firman. Kesempatan ini juga bagi Bapak Ibu untuk memberi persembahan. Mari scan QR bisa ada di depan Bapak Ibu, juga di layar. Persembahan baik kantong merah maupun kantong biru di dalam scan QR. Bapak Ibu yang telah menyiapkan amplop untuk nanti dimasukkan baik di kotak di depan ataupun di belakang waktu keluar juga disiapkan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Prosesnya, jika Bapak Ibu untuk pemberian persembahan, mohon menyimak juga sejumlah warta pada pekan ini. Kita mulai dengan doa Rabu. Kita juga lokasi PGRI telah membuka kebaktian onsite, kebaktian doa duri bahasa Mandarin dan Indonesia pukul 5 sore. Bapak Ibu juga diundang untuk bersama hadir ke rumah Tuhan berdoa bersama. Dan pemberitaan firman juga terus saat ini sampai di Matius 16, 21, 23, di mana Tuhan Yesus memberitahukan mengenai penderitaan dan juga kematian serta kebangkitan. Firman Tuhan oleh Pendeta Paulus Choi. Jam 7 malam pemberitaan firman di dalam doa Rabu bersama dengan lokasi Setrasari dan Pusaikap secara online via Zoom. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya, bergabung. Tema sepanjang bulan Februari ini adalah memahami krisis. Dan kita sampai di lagu ini nanti, krisis paruh baya, bersama dengan Pendeta Budianto, hamba Tuhan yang saat ini melayani di GII Puri, Jakarta. Kemudian hari Sabtu akan ada Family Talk Usinda. Ada video yang akan ditayang. Shalom saudara, setiap tahun kita akan bertambah usia dan menjadi semakin tua. Bagaimana di tengah usia yang bertambah kita menjadi efektif dan tetap menjadi berkat? Temukan jawabannya di Family Talk Usinda ini. Menjadi tua itu pasti, menjadi berkat itu dilihat. Bersama dengan seorang pakar di dalamnya, Bapak Gideon Tambunana pada hari 11 Februari 2023 pukul 16 WIB via Zoom online. Saudara dapat mendaftarkan diri saudara di bit.ly yang tertera, atau saudara dapat menghubungi WA Ibu Lina dan Ibu Lilian, atau saudara dapat meminta bantuan orang di rumah saudara atau pengurus di lokasi saudara. Mari kita bersama-sama mengikuti Family Talk Usinda di Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu tanggal 11 Februari pukul 14
4 sore. Silahkan bergabung, linknya bisa dicari dari menghubungi nomor ini, atau juga pengurus pasti juga ada, atau di WA Group dari Gabi Jati. Pembicaranya Pak Gideon Tanggunaan bersyukur di tahun 2023 ini pada bulan September nanti menyambut hari ulang tahun ke-80. Jadi betul, menjadi tua itu pasti menjadi berkat ibu pilihan. Memang usia hanya usianya 60 ke atas, tapi Bapak Ibu kita semua juga akan juga menjadi tua. Jadi ayo bergabung bersama untuk menjadi berkat di usia berapa yang Tuhan sekarang telah karuniakan. Itu hari Sabtu. Lalu hari Minggu kita ada kebaktian, kembali mengundang Bapak Ibu sekalian hadir pukul 6 pagi, pukul 8 dan pukul 16.30 dengan tema Perang Iman di Masa Sukar bersama Pendeta Andreas Supratman. Tentu pukul 10 kebaktian di dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu juga tentu bersama mengatur waktu di dalam itu. Kita bersyukur atas ibadah kita. Mari kita bersama berdiri, kita ungkapkan pujian komitmen kita. Sekarang waktunya menyatakan iman kita. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita. Persembahan yang juga kami berikan hari ini kiranya sungguh memuliakan Tuhan dan kembali kami bekerja, berusaha, berkarya di dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah sumber berkat. Kami mengandalkan pemberian Tuhan yang membagi kepada kami dengan sempurna apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkati kesehatan kami, kekuatan kami, atau kalau kami masih studi dan kami mengandalkan orang tua mencukupi, kami percaya Tuhan memberkati orang tua kami. Terima kasih. Dan saat ini juga kami akan melanjutkan perjalanan kami dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah ruah
melampaui apapun yang kita lakukan dan keterbatasan kelemahan kita, dan kasih kekuatan pemimpinan Roh Kudus yang senantiasa tersedia kapan saja kita membutuhkan. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.